Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal jawaban ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu semester 1. Soal pertama yaitu, apa itu filsafat? Ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam berfilsafat. Jawabannya adalah, filsafat adalah tentang mencari kebenaran, kebaikan, dan kelembutan. Filsafat mempelajari bagaimana hal dengan cara berpikir kritis dan runtut, serta merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat dapat menjadi pedoman manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki. Cerita pengalaman saya dalam berfilsafat. Pada suatu hari, saya terbangun pada saat suara azan subuh dari masjid dekat rumah, mengingatkan bahwa saya sudah saatnya untuk sholat subuh. Tetapi, pada saat itu rasa malas mulai menguasai pikiran saya. Saya ingin tidur yang lebih lama. Sambil berbaring, saya mulai merenung betapa pentingnya sholat dalam hidup saya sebagai seorang muslim. Tiba-tiba saya teringat pelajaran dari guru agama saya yang berkata, sholat adalah tiang agama. Jika kita tidak disiplin dalam melaksanakan sholat, kita bisa kehilangan pegangan dalam hidup. Mendengar kata-kata itu, saya teringat betapa pentingnya sholat bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap kali saya selesai melaksanakan sholat, hati saya menjadi tenang. Dengan semangat itu, saya akhirnya bangkit dari tempat tidur dan bersiap-siap untuk sholat. Meskipun ada godaan untuk menunda, saya tahu menjaga disiplin dalam sholat adalah tanggung jawab saya sebagai seorang muslim. Setelah berwudu, saya menuju tempat sholat dan segera melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Pikiran saya terasa jernih. Saya menyadari bahwa disiplin sholat bukan hanya tentang menjalankan kewajiban, tetapi juga tentang membangun kebiasaan positif dalam hidup. Seiring waktu, saya mulai merasakan dampak disiplin dalam sholat keseharian. Saya memahami bahwa menjaga disiplin dalam sholat membantu saya tetap fokus dan terhubung dengan nilai-nilai yang saya anut. Pada saat itu, saya bersyukur telah memilih untuk melaksanakan sholat, meskipun godaan untuk tidur lebih lama sangat kuat. Saya berjanji pada diri sendiri untuk terus menjaga disiplin ini, karena saya tahu sholat adalah bagian penting dari perjalanan spiritual saya. Soal kedua yaitu, dalam filsafat ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Jelaskan dan beri contoh masing-masing dalam kehidupan pribadi Anda dalam mencari makan di desa masing-masing. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi yaitu berkaitan dengan apa yang ada di dunia ini dan bagaimana kita memahaminya. Contohnya, ketika saya mencari makan di desa, saya mungkin berpikir, apa sih yang membuat makanan ini berarti? Saat saya menemukan sayuran organik dari kebun, saya menyadari bahwa sayuran itu bukan hanya ada secara fisik, tapi juga penting untuk kesehatan dan lingkungan. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dan apa yang kita ketahui. Contohnya, saat saya mencari makan, saya ingin tahu dari mana makanan itu berasal. Misalnya, kita belajar dari orang tua atau orang dahulu di desa tentang tanaman yang bisa dimakan dan yang berbahaya. Dengan bertanya dan mendengarkan, saya jadi tahu makanan lokal yang aman seperti umbi-umbian atau buah-buahan yang tumbuh di sekitar. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi yaitu berhubungan dengan nilai-nilai dan etika, seperti
dengan apa yang kita lihat, baik atau buruk. Contohnya, ketika memilih makanan, saya mungkin memikirkan nilai-nilai budaya. Misalnya, saat ada acara keluarga dan kegiatan di desa, saya memilih untuk memakan makanan tradisional. Ini bukan hanya tentang soal rasa, tetapi juga tentang menghormati tradisi dan menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, serta makanan itu adalah makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Soal ketiga yaitu, apa itu administrasi rumah sakit dan bagaimana diri Anda ke depan? Jawabannya adalah, administrasi rumah sakit adalah proses pengelolaan dan organisasi sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas yang berkaitan dengan rumah sakit agar bisa berjalan dengan lancar. Kedepannya, cerita masa depan saya kedepannya, saya ingin menjadi seorang pegawai rumah sakit di bagian pendaftaran. Setelah lulus kuliah, saya ingin bekerja di bagian pendaftaran di sebuah rumah sakit di Bojonegoro. Setiap hari saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari tim yang berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tugas saya adalah memastikan bahwa setiap pasien yang datang merasa diterima hangat dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Saat saya memulai shift di pagi hari, saya menyapa rekan-rekan kerja dengan senyum. Kami berkumpul untuk rapat singkat, di mana kami membahas target hari ini dan berbagi informasi penting tentang pasien yang akan datang. Saya percaya bahwa kerja sama tim adalah kunci untuk menciptakan pengalaman yang baik bagi pasien. Ketika pasien pertama datang, saya menyambutnya dengan ramah. Saya memahami bahwa banyak dari mereka mungkin merasa cemas atau tidak nyaman. Dengan sabar, saya menjelaskan proses pendaftaran dan membantu mereka mengisi formulir yang diperlukan. Seiring berjalannya waktu, saya mulai menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pendaftaran. Saya berkontribusi dalam pengenalan sistem pendaftaran online yang memudahkan pasien untuk mengisi data mereka sebelum datang ke rumah sakit. Dengan cara ini, waktu tunggu berkurang dan pasien bisa lebih cepat mendapatkan perawatan. Dalam interaksi dengan pasien, saya belajar bagaimana menyampaikan informasi dengan jelas dan tenang. Bahkan ketika mereka merasa cemas, membangun hubungan baik dengan pasien adalah hal yang sangat saya hargai. Di masa depan ini, saya merasa beruntung bisa berperan dalam pendaftaran rumah sakit. Melihat pasien yang datang dengan senyum dan pergi dengan rasa puas adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Saya berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik, menjadi bagian dari tim yang solid, dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua pasien. Soal keempat yaitu, apa itu kebenaran? Bagaimana cara mencari kebenaran terkait logika, etika, estetika, politik, metafisika pada kehidupan Anda? Jawabannya adalah, kebenaran adalah sesuatu yang benar dan sesuai kenyataan. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran itu hanya milik Allah. Kebenaran yang hakiki hanya Allah yang mengetahui. Kebenaran selama hasil itu merupakan pengetahuan manusia, itu relatif dan tentatif. Tentatif itu dikatakan benar jika belum ada yang lebih benar. Berikut adalah cara mencari kebenaran dari masing-masing bidang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kebenaran dalam logika. Kebenaran dalam logika yaitu tentang berpikir yang benar atau salah, membedakan argumen yang benar dari yang salah. Cara mencari kebenarannya yaitu ketika ada pernyataan, saya perlu berpikir kritis. Misalnya, jika ada seseorang yang mengatakan sesuatu, saya harus melihat apakah argumen mereka logis dan didukung oleh bukti yang kuat.
Yang kedua, ada kebenaran dalam etika. Kebenaran dalam etika yaitu berkaitan dengan apa yang baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku. Cara mencari kebenarannya yaitu saat membuat keputusan, saya bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan saya sudah tepat atau tidak. Misalnya pada saat saya dihadapkan pada pilihan sulit, saya perlu mempertimbangkan dampaknya pada orang lain dan apakah itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Yang ketiga, kebenaran dalam estetika. Kebenaran dalam estetika yaitu membahas yang indah atau yang jelek. Cara mencari kebenarannya, misalnya menikmati berbagai bentuk seni, yaitu mengunjungi pameran seni atau membaca buku yang membuat saya merasa terhubung dan mendapatkan perspektif baru tentang keindahan. Yang keempat, ada kebenaran dalam politik. Kebenaran dalam politik yaitu proses pengambilan keputusan dalam kelompok atau masyarakat. Cara mencari kebenarannya yaitu mengikuti berita dan diskusi publik, misalnya menghadiri debat atau membaca berbagai sumber-sumber informasi untuk mendapatkan pandangan yang berbeda tentang isu-isu penting. Yang kelima yaitu kebenaran dalam metafisika. Kebenaran dalam bentuk metafisika yaitu bagaimana sesuatu zat yang nampak ataupun tidak nampak dapat kita rasakan, kita akui. Cara mencari kebenarannya yaitu pada saat merenungkan pengalaman hidup, saya sering bertanya pada diri saya sendiri, apakah arti kehidupan ini atau apa yang membuat saya bahagia? Ini adalah pencarian kebenaran tentang identitas dan makna hidup kita. Soal kelima yaitu, buatlah makalah berisi introduksi masalah, justifikasi masalah, kronologi masalah, dan solusi terkait kehidupan Anda bersama keluarga Anda dan masa depan Anda. Makalah yang berjudul Dinamika Kehidupan Keluarga dan Solusi untuk Membangun Kebiasaan Kebersihan Rumah bersama keluarga. Yang pertama ada introduksi masalah, yaitu kebersihan rumah adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Kebersihan rumah bukan hanya soal estetika, tetapi juga sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan. Namun, dalam kehidupan yang serba cepat dan sibuk saat ini, kami seringkali mengabaikan aspek ini. Meskipun setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing, tanpa adanya koordinasi, kebersihan rumah bisa terabaikan. Hal ini sering menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan karena beberapa anggota merasa beban tugasnya lebih berat dari yang lain. Yang kedua yaitu justifikasi masalah, yang berisi lingkungan yang bersih dan teratur berpengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan mental. Penelitian menunjukkan bahwa rumah yang rapi dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Namun, ketika rumah berantakan, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, membuat kita merasa tidak betah, dan bahkan dapat memicu konflik antar anggota keluarga. Oleh karena itu, membangun kebiasaan kebersihan yang baik dan teratur sangatlah penting bagi kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, ada kronologi masalah. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, awal mula masalah. Awal mula masalah, terjadi masalah kebersihan rumah kami mulai muncul secara perlahan. Ketika rutinitas sehari-hari mulai mengalahkan waktu berkualitas yang seharusnya kami habiskan bersama. Kesibukan masing-masing anggota keluarga seperti pekerjaan, sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler membuat kami semakin jarang berinteraksi. Awalnya, kami tidak menyadari bahwa hal ini berdampak pada kebersihan rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, kami mulai melihat tumpukan barang yang tidak terpakai dan debu yang menumpuk di bagian sudut. Poin yang B, munculnya ketegangan. Ketegangan mulai muncul ketika salah satu anggota keluarga yang biasanya bertanggung jawab untuk membersihkan dapur merasa tertekan karena harus mengerjakan segalanya sendirian.
Ia memulai mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kondisi rumah, dan tanpa disadari, komentar-komentar ini membuat anggota keluarga lain merasa tersudut. Muncul rasa defensif dan bukannya berkolaborasi untuk menemukan solusi, kami justru saling menyalahkan. Suasana rumah yang tadinya nyaman mulai terasa tidak harmonis dan kami merasa saling menjauh. Poin kecil, yaitu puncak konflik. Puncak konflik terjadi saat kami berkumpul di ruang tamu untuk bersantai. Ketika melihat tumpukan sampah di sudut ruangan, debu yang menempel di furnitur, dan piring kotor yang menumpuk di dapur, salah satu anggota keluarga akhirnya meluapkan emosinya. Dengan nada yang tinggi, ia mengungkapkan rasa frustasi atas keadaan rumah yang kotor dan tidak terawat. Diskusi yang seharusnya ringan berubah menjadi perdebatan sengit, di mana masing-masing anggota saling melemparkan argumen tentang tanggung jawab kebersihan. Ketidakpuasan yang terpendam selama ini meledak, menciptakan suasana yang tegang dan penuh emosi. Saat itulah kami menyadari bahwa kami tidak hanya menghadapi masalah kebersihan, tetapi juga masalah komunikasi dan kolaborasi dalam keluarga. Puncak konflik ini menjadi momen penting yang memaksa kami untuk menilai kembali cara kami berinteraksi dan merespons tantangan kebersihan rumah. Selanjutnya ada solusi. Untuk mengatasi masalah ini, kami memutuskan untuk menerapkan beberapa langkah praktis dan menyenangkan agar kebersihan rumah menjadi bagian dari rutinitas keluarga. Yang pertama, membuat jadwal kebersihan. Kami membuat jadwal kebersihan mingguan yang jelas. Setiap anggota keluarga mendapatkan tugas tertentu, seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, atau merapikan kamar masing-masing. Dengan adanya jadwal, setiap anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan dan tidak ada lagi kebingungan tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Yang kedua, hari kebersihan keluarga. Kami menetapkan satu hari dalam seminggu sebagai hari kebersihan keluarga. Pada hari ini, semua anggota keluarga berkumpul dan membersihkan rumah bersama-sama. Kami membuat kegiatan ini lebih menyenangkan dengan memutar musik. Ini membuat kebersihan tidak lagi terasa tugas membosankan, tetapi lebih sebagai kegiatan bonding keluarga. Selanjutnya, proyek pembersihan musiman. Kami merencanakan proyek pembersihan yang besar seperti musim. Pada saat ini, kami akan membersihkan barang-barang yang tidak terpakai, merapikan lemari, dan mendonasikan barang-barang yang masih layak pakai. Proyek ini tidak hanya membuat rumah lebih bersih, tetapi juga mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya berbagai dan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu membangun kesadaran kebersihan. Kami membuat papan pengingat di dapur yang berisi tips kebersihan sederhana, seperti cara menjaga kebersihan ruang tamu atau dapur. Setiap anggota keluarga dapat menambahkan ide atau tips baru, sehingga semua terlihat dalam menjaga kebersihan rumah. Ini juga menjadi kesempatan untuk berdiskusi tentang kebiasaan baik yang bisa ditingkatkan. Selanjutnya, mengadakan diskusi keluarga. Setiap bulan, kami mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas kebersihan rumah. Kami bisa berbagi pendapat tentang area yang penuh perhatian lebih. Kami bisa berbagi pendapat tentang area yang perlu perhatian lebih, serta mendiskusikan cara-cara untuk membuat kebersihan lebih menyenangkan. Ini membuat semua orang suara dalam proses dan membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab. Harapannya untuk masa depan yaitu dengan menerapkan langkah-langkah ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di rumah. Kami ingin setiap anggota keluarga merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan menyadari bahwa kebersihan adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa dengan membangun kebiasaan kebersihan yang baik,
rumah kami akan menjadi tempat yang lebih nyaman dan menyenangkan untuk ditinggali. Selain itu, kami juga berharap dapat mengajarkan nilai-nilai kebersihan kepada generasi mendatang, agar mereka bisa meneruskan tradisi ini. Dengan demikian, kami tidak hanya menciptakan rumah yang bersih, tetapi juga lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan setiap anggota keluarga. Kesimpulannya yaitu, melalui pengalaman ini kami menghadapi masalah kebersihan rumah. Kami belajar bahwa kebersihan bukan hanya tentang menjaga fisik rumah tetap rapi, tetapi juga tentang membangun komunikasi dan kolaborasi yang sehat dalam keluarga. Konflik yang muncul sebagai akibat dari ketegangan yang terpendam menjadi titik balik bagi kami untuk menyadari pentingnya peran setiap anggota dalam menjaga kebersihan. Kami menyadari bahwa tanpa adanya kerjasama, tugas-tugas sehari-hari bisa menjadi beban dan menciptakan ketidakpuasan. Puncak konflik tersebut memicu kami untuk mencari solusi yang melibatkan semua anggota keluarga, sehingga setiap orang merasa memiliki tanggung jawab. Dengan menetapkan jadwal, membangun kebiasaan baru, dan menciptakan sistem penghargaan, kami berhasil mengubah kebersihan rumah menjadi aktivitas yang menyenangkan dan mempererat ikatan kami. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.